Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya akan membawakan renungan berjudul Cara Kerja Dosa. Bacaan Alkitab terdapat dalam Yakobus pasal 1 ayat 14-15 yang berkata, "Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut." Saudara-saudara, jangan bermain-main dengan dosa. Mungkin Anda mengira bahwa dosa tidak membahayakan, namun pada akhirnya dosa akan membinasakan hidup Anda. Suatu hari, seorang pria yang berprofesi sebagai pemain sirkus mencari anak ular untuk dilatih. Setelah memasuki sebuah hutan, ia berhasil menemukan 2 ekor anak ular yang masih kecil. Ia membawa pulang kedua anak ular tersebut ke rumahnya dan mulai melatih mereka. Awalnya ia melatih mereka membelit tangan si pemain sirkus, lalu juga kakinya. Setelah ular-ular tersebut semakin besar, si pemain sirkus semakin berani melakukan latihan yang berbahaya. Ular-ular yang kini sudah besar dibiarkan membelit seluruh tubuhnya. Tetapi ketika ia menyuruh ular-ular tersebut untuk melepaskan lilitannya, mereka pun akan melepaskan lilitannya. Si pemain sirkus merasa bahwa ular-ular tersebut sudah cukup terlatih dan sudah saatnya ia mengajak mereka bermain sirkus. Selama beberapa kali ia melakukan atraksi bersama ular-ular kesayangannya, semua berjalan lancar dan ia mendapat banyak uang dari penonton. Suatu hari, ia kembali mengadakan atraksi yang dibanjiri oleh ratusan penonton. Tepuk tangan dan sorak-sorai penonton terdengar riuh rendah ketika sang pemain sirkus keluar bersama salah satu ular kesayangannya. Ia pun memerintahkan ular tersebut membelit seluruh tubuhnya. Lama-kelamaan belitan ular tersebut semakin kuat, dan ketika si pemain sirkus memerintahkan untuk melepaskan belitannya, ular itu tidak menurut. Sebaliknya, ia membelit semakin kuat, sehingga pemain sirkus itu terjatuh dan mati lemas. Saudara-saudara, kisah ini merupakan gambaran dari cara kerja dosa. Awalnya dosa itu kelihatan tidak membahayakan. Itu sebabnya tidak sedikit orang yang suka bermain-main dengan dosa karena daya pikat dan kenikmatan yang ditawarkannya. Ada orang yang begitu menikmati gambar dan film porno tanpa rasa bersalah, hidup dalam kebiasaan berbohong tanpa merasa takut, atau melakukan penipuan sana-sini untuk mendapatkan keuntungan. Mereka melakukan ini dengan pemikiran bahwa itu hal biasa dan banyak orang yang melakukannya. Secara perlahan-lahan, dosa menyeret seseorang. Tanpa disadari, dosa semakin erat mengikat hidup orang tersebut hingga pada akhirnya dosa itu melahirkan maut. Saudara-saudara, jika saat ini Anda secara sadar masih hidup dalam dosa, putuskan ikatan dosa tersebut. Jangan menunda-nunda, karena semakin Anda membiarkan diri Anda hidup dalam dosa, semakin kuatlah dosa mengikat Anda. Sebagian orang beralasan bahwa mereka sangat sulit untuk melepaskan diri dari ikatan dosa. Akhirnya mereka pasrah pada tipu daya dosa dan tetap hidup dalam dosa. Anda yang mengalami masalah serupa, yang merasa sangat sulit untuk melepaskan diri dari dosa, mari datanglah pada Yesus. Yesus sanggup membebaskan Anda dari ikatan dosa dan menjadikan hidup Anda benar-benar merdeka di dalam Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.